Pemerintah itu bukan, jangan seperti penjaga malam. Tahu penjaga malam? Gimana tuh, Pak? Dia kalau ada orang mencuri baru dia bergerak. Bagaimana kita menjadi wakil daerah, Kalteng, kalau kita tidak mampu menjelaskannya dengan baik? Bagaimana kita menjadi wakil daerah kalau kita tidak mampu menjelaskannya dengan benar? Akhirnya banyak orang yang di belakang aja, bos ini bos, ini bos. Saking banyak kasih tahu, bingung, pecah otak. Pak Agustin Teras Narang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ya? Pagi. Pagi kita. Akhirnya sekian purnama, Pak ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, Pak. Ya. Terakhir itu saya ingat sekali chat Bapak itu 2017, Pak. 2017. Ya, April tanggal Berarti 23. 6 tahun yang lalu ya. Saya minta tolong Bapak untuk menjadi salah satu yang saya bisa hubungi saat tes uji kompetensi ya, uji kompetensi ya di ya, Jakarta, betul, di LPDS, betul, Pak. betul. Sehat, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi, Pak. Terima kasih. Ya. Sekarang Pak Teras sebagai anggota DPD RI perwakilan Kalimantan Tengah. Komite 2, Pak ya? Komite 2. Komite 2. Oke, Pak. Saya itu sebenarnya penasaran, Pak, tertarik dengan kata-kata salah satu statement Pak Teras di sebuah pertemuan. Pak Teras menyampaikan begini. Daerah ini hanya jadi penonton, Pak. Betul, betul. Tidak memiliki peran sama sekali. Padahal daerah sendiri memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Betul sekali. Di mana daerah sendiri tanpa disadari memiliki banyak dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satunya yang tertarik itu kan pangan, Pak. Betul, betul sekali. Pangan, belum lagi SDA, yang semuanya hasil alam itu ditarik ke pusat. Persis. Tapi itu kita obrolin nanti, Pak. Siap. Ya, di awal mungkin karena itu tertarik tadi, Pak. Tapi di awal mungkin masyarakat lama banyak yang menantikan wejangan dari Bapak, masukan dari Bapak, seperti itu. Dan di awal ini mungkin bisa Pak disampaikan ke kami seperti apa sih, Pak, sesederhananya tupoksi dari DPD itu, Pak? Ya. Makasih. Rohan, udah lama kita nggak ketemu. Kamu makin gagah aja. Makin gemuk. Baik, jadi begini. Jadi setelah kita reformasi, telah terjadi perubahan struktur ketatanegaraan kita. Nah, dulu MPR RI itu terdiri dari anggota DPR RI, utusan daerah, utusan golongan, dan fraksi TNI Polri. Dulu ini adalah pada saat zaman era Orde Baru. Nah, setelah reformasi terjadi perubahan, terjadi amandemen. Amandemen pertama tahun 99. Amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, amandemen keempat 2002. Nah, 2002. Ya, berarti masih dalam posisi Pak Teras sebagai anggota DPR RI? Betul. Jadi saya adalah anggota MPR RI dan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah. Nah, saya di tahun 99 sampai 2004. Saya pada saat itu adalah sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI pada saat itu. Nah, setelah terjadi amandemen, terjadi perubahan. Perubahan MPR RI yang dulunya adalah sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga negara. Artinya apa? Dia sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Sejajar dengan lembaga kepresidenan, sejajar dengan DPR, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Nah, di dalam amandemen itu terjadi perubahan, di mana terbentuklah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berarti anggota DPR RI dan DPD RI itu bersama-sama adalah sebagai anggota MPR RI. Nah, itu. Nah, kemudian tentu pertanyaan berikutnya pasti, apa sih DPD RI itu? Nah, kalau melihat pada konstitusi kita, DPD RI itu adalah wakil daerah. Kenapa?
Karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Nah, DPR RI itu adalah wakil rakyat melalui partai politik. Nah, itu bedanya. Bedanya itu Pak ya? Bedanya itu. Tetapi dia dua-duanya adalah lembaga negara. Nah, kalau berbicara lembaga negara, berarti dia adalah pejabat negara. Gitu. Itu ini aja konstelasi, konstruksi struktur aninya. Yang biasa gelarannya senator ya Pak? Nah, ini perdebatan ini. Oh, gimana itu? Karena senator itu hanya dikenal di Amerika Serikat. Ya. Dan itu murni. Ya. Jadi siapapun, misalnya kayak Bill Clinton, Ya. kayak George Bush, ya mereka adalah benar-benar senator. Obama. Iya, Obama kan? Ya. Tetapi mereka punya full authority. Jadi berarti ya kalau saya sih katakannya lebih indahnya wakilnya daerah deh. Oh, utusan daerah gitu? Utusan daerah boleh, Utusan daerah, gitu. boleh. Karena dia memang langsung ditunjuk oleh rakyat. Iya. Jadi saya katakan begini, Rohan. Di PDRI ini warnanya cuma satu, merah putih. Oh, nggak ada merah kuning hijau dah. Jadi itulah memang struktur ketatanegaraan kita. Dan di Kalteng kan ada 4 nih Pak. Betul. Pak Teras, Bu Justina, Pak Habib Abdurrahman, kemudian ya. Pak Haji Rahman juga. Ini seperti apa Pak? Berbagi perannya di DPD RI. Ini Ya. beda komite semua atau bagaimana Pak? Beda. Jadi kami wajib untuk duduk di masing-masing komite. Jadi di PDRI itu ada 4 komite. Ada 4 komite. Ya, komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Nah, di samping itu kan ada lagi alkel. Alat kelengkapan. Jadi misalnya alat kelengkapan yang terkait dengan masalah badan kehormatan. Ya. Kemudian di situ ada untuk undang-undang. Ya. Persiapan di dalam rangka pembuatan undang-undang. Di situ kemudian ada beberapa yang terkait dengan kepentingan daerah. Jadi masing-masing kami, di samping kami wajib untuk berada di komite, itu harus berbagi tuh. Ya. Komite ada 4 komite, Ya. jadi kami berempat berganti. Jadi misalnya tahun awal Ya. saya komite 1, Ketua Komisi 1. ya sempat sebentar. Terus kemudian setiap tahun kami harus berganti. Tapi ya karena memang konstelasi politik, jadi kami ya kayak saya ini udah hampir 2 tahun nih Di Komite 2. di komite 2. Semestinya sih bergerak terus ya. Nah, menariknya kan di Komite 2 ini banyak sektor nih Pak yang di bidangnya. Salah satunya yang saya bilang tadi terkait pangan kita itu Pak. Ya, nah, ini betul. menarik gitu kan. Betul. Dimana pangan di tempat kita ini bisa dibilang tidak stabil. Betul. Harganya tidak stabil. Betul. Dan suka tidak suka harus diakui salah satu tantangan yang kita hadapi dari dulu sampai sekarang itu Palangkaraya. Ya, Palangkaraya itu menjadi seolah-olah kota konsumtif Pak. Apa-apa dari luar. Ya, persis. Even itu ayam dan lain sebagainya seperti itu. Setuju. Ya, belum lagi kebijakan-kebijakan pusat yang membuat peran daerah kecil seperti itu. Itu seperti apa Pak? Ya, begini prinsip. Kalau Rohan membicarakan mengenai masalah itu kita harus kembali kepada hubungan pemerintah pusat dan daerah. Betul. Oh, di situ Ya. Pak. Nah, kemudian kita harus melihat Undang-Undang Dasar 45 kita. Di situ jelas dikatakan bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, ini yang saya selalu katakan. Daerah itu akan maju kalau ada harmonisasi, kalau ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah pun harus ada sinergitas dengan provinsi-provinsi yang lain yang berdekatan. Jadi, kalau mau membangun daerah, jangan pernah merasa bahwa daerah ini saya bangun karena hebatnya saya, karena hebatnya gubernur, hebatnya bupati. Tidak. Ini adalah harmonisasi, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
daerah-daerah sekitarnya. Contoh kan, kenapa saya memaksakan membangun jembatan Tumbang Nusa yang digelar GTN? Ya, jembatannya Teras Narang. Kan plesetannya begitu. Gitu ya plesetan. Ya, kenapa? Dan saya mendorong itu. Ya. Pertama adalah 70% sandang pangan kita tergantung dengan Banjarmasin. Betul. Saya bilang, kalau jalan kita yang menghubungkan kedua provinsi ini jelek, dampaknya itu buat rakyat. Ingat, kamu kan, kalau banjir, betul. Apa yang terjadi? Harga beras naik, ya. Harga ayam naik, telur naik. Nah, saya selalu katakan, bagaimana daerah itu maju kalau tidak menciptakan hubungan yang baik dengan pusat, dengan daerah-daerah lainnya. Kita itu tidak berada di Menara Gading, kok, Han. Ya, betul. Nggak bisa. Sehebat-hebatnya sumber daya alam kita, Han, sebanyak-banyaknya sumber daya alam kita, kalau sinergitas itu tidak terjaga dan sumber daya manusia, SDM ya, Pak. Jadi sumber daya alam, hubungan pemerintahan dan sumber daya alam itu jadi satu. Jadi sinergitas dari semua ini menjadi penentu besar gitu Pak ya, untuk beberapa sektor gitu Pak. Saya buktikan, sampai disertasi saya, gelar doktor saya ambil dari itu. Bagaimana menciptakan harmonisasi, tapi tetap dalam bingkai NKRI. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini daerahku. Superman sendiri gitu. Iya, nggak bisa. Sehebat-hebatnya Sita, sehebat-hebatnya Teras Narang, nggak mampu membangun Kalimantan Tengah. Oke, berarti dan sejauh ini seperti apa Pak Peras melihat sinergitas dan harmonisasi baik pemerintah daerah dengan tetangganya, kemudian dengan hubungan dengan pemerintah pusat seperti apa Pak? Saya melihat memang perlu ada semacam upaya. Bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita, kalau dulu ini saya ngomong di Kalimantan dulu nih. Kalau dulu saya mendirikan forum revitalisasi yang terdiri dari para gubernur. Gubernur Kalteng, Kalsel, Kalbar, dan Kaltim. Kaltara masih belum ada lagi itu. Apa yang kami lakukan? Kami duduk bareng. Kaltim, apa kebutuhan kamu? Kalbar apa? Ini bukan yang dalam bingkai MADN itu bukan Pak? Bukan, ini lain lagi. Ini pemerintahan. Berarti resmi pemerintahan, bukan organisasi ini. Ya, 4 kami duduk, kami bikin. Setuju? Kalteng ini. Kita bawa bareng. Nggak ada presiden. Pak, kami mendirikan forum percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan. Ini prioritasnya. Tahun ini kami mendahulukan Kaltim dulu. Setelah itu kami masuk ke Kalbar, Kalteng, Kalsel. Ada kesepakatan seperti itu? Ada. Saat itu Pak pada saat itu Pak Rudi Arifin, Pak Rudi. Kalsel. Ya, betul. Saya di Kalteng, kemudian Pak Cornelius di Kalbar, kemudian Pak Awang. Itu kita kompak banget. Nggak mungkin membangun itu. Nah, pada saat itu Pak SBY. Jadi beliau dan dia dengar. Tapi hebatnya Pak SBY satu, dia tidak melihat pada prioritas yang kami bikin. Karena dia bilang, untuk infrastruktur, saya nggak setuju kalau diprioritaskan satu dulu. Kita harus bikin sama-sama. Makanya terbit Trans Kalimantan itu. Begitu sejarahnya Pak? Iya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, harus kompak. Nggak bisa Pulau Kalimantan itu 5,5 kali Pulau Jawa. Bisa bayangin, gede kita.
Jadi harus apa? Kompak. Kompak dengan atas, kompak dengan saudara kita yang Oke. Terus kalau kita tarik ke bawah, Pak. Kita tarik ke bawah. Bapak tadi menyampaikan soal luasan. Minum ya. Iya, silakan Pak. Nanti soal ini Rohan dari tadi tanya nggak mengajak minum. Ya, Bapak silakan. Ya, sudah saya temenin minum. Saya mau nawarin lagi asik soalnya. Paling bisa itu ilmu meles tuh. Kan ini Bapak tadi terkait luas wilayah kita yang begitu besar sekali. Betul, Pak. Betul sekali. Saya jadi tertarik soal yang ramai nih Pak, soal pemekaran daerah Pak. Oke. Karena kan saya baca itu ada sekitar 173 usulan masuk ke DPD RI. 300 lebih. Sekarang 300 Pak ya? Oh berarti saya yang kurang update Pak. Iya, tapi ini masuk ini ya, provinsi, kabupaten, dan kota. Oke, berarti 300 lebih Pak ya? Ya. Dimana kalau secara tupoksi itu kan saya baca DPD RI ini yang menggodok sebagai usulan nantinya salah satu disampaikan ke DPR RI nantinya ya di ini. Nah, dan di Kalteng sendiri terus berjalan nih Pak. Ya. Gelombang itu Kota Waringin Raya, Barito Raya seperti itu. Betul. Dengan catatan terakhir informasinya sudah sampai di DPR RI, namun terbatas dengan moratorium seperti itu. Berbeda halnya dengan Papua yang ada itu pendekatan politis dan memang khusus gitu. Nah, di Kalteng sendiri seperti apa nih Pak dengan ini? Saya ini orang hukum. Ya. Jadi saya taat azas. Betul. Mengenai masalah Kota Waringin itu sudah memenuhi prosedur. Dan raya Pak ya? Iya, jadi artinya dari tingkat bawah, kemudian di tingkat kabupaten ada 5 kabupaten. Ya. Kobar, Sukamara, Seruyan, kemudian Kotim, ditambah dengan Lamandau. Ya. Ada 5. Nah ini udah memenuhi persyaratan ini. Ya. Dan kelima ini DPRD-nya sudah sepakat. Oke. Kemudian bupatinya pun sudah sepakat. Ya. Dibawa ke provinsi. Gubernur sudah tanda tangan, sepakat. DPRD pun juga ada sepakat. Berarti udah selesai. Secara prosedural. Nah, apa itu? Itu aspirasi. Jadi kita nggak bisa mencegah. Nah, tinggal sekarang menunggu sejauh mana proses ini bisa selesai. Kalaupun ada celutukan, ini bagi-bagi kue aja dan lain sebagainya. Saya tidak melihat di situ. Kita di situ Pak ya. Karena saya orang taat hukum. Ya. Yang saya lihat adalah mekanismenya, proseduralnya. Dan ini sudah berjalan dengan baik. Dan ini sudah berjalan. Dan ini sudah selesai. Jadi artinya aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah dipenuhi. Persyaratan administrasinya, dukungan masyarakatnya, dukungan pemerintahnya, termasuk adalah provinsi terkait, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kalau udah kayak begitu mau ngomong apa? Potensinya bagaimana Pak di pusat Pak? Nah itu saya tidak akan mungkin bisa mengatakan bahwa itu gampang. Ya. Oh itu bisa. Karena tadi Anda bisa bayangin 300 Kapuas, Kalbar, Kapos 10 kalau nggak salah. Itu jauh lebih lama dari kita. Pengusulannya Pak? Belum. Atau ada nggak Pak nilai tingkat urgensinya dari suatu ini? Juga jadi penilaian tentunya Pak ya? Kalau kamu tanya di DPR atau di DPD, semua bilang urgen. Iya, betul Pak. Iya kan? Gimana? Beda dengan di Papua. Ya. Jadi ya itulah. Kalau untuk Barito Raya sendiri Pak? Kalau ini Barito. Kalau kita melihat Barito ini kan ada 4 nih. Ya, secara hukumnya belum ya. Ini hukum ini geografisnya nih. Ya. Ada Murung Raya, ada Barito Utara, ada Barito Selatan, Barito Timur. Ya. Kalau 4 ini setuju, berarti memenuhi syarat nggak? Belum, karena harus 1 lagi 5. Nah, kalau misalnya 1 lagi diambil dari sisanya yang ada, ini kan 5 udah mau ke Kota Waringin Raya nih. Ya. Berarti sisa berapa? Sisa 9 kan? Ya. Kalau misalnya nih 5 ini, misalnya nih
4 ditarik 1, taruhlah Ampal. Kabupaten apa? Sebut aja sembarangan. Gunung Mas misalnya. Nah, misalnya Gunung dekat, Mas, berarti 5. Nah, setelah Gunung Mas keluar nih sisa berapa? Berarti kan sisa Palangkaraya, iya, sisa Kapuas, sisa Pulang Pisau. Kemudian Katingan. 4, nggak cukup. Berarti memenuhi syarat nggak? Iya. Jadi mesti tambah 1. Kalteng yang itu berarti. Nah, kalau mau dari provinsi lain, Ya. yang paling dekat apa? Paling enggak Batu Kuala. mau nggak Itu persoalannya. Kalselnya? Ya. 1. Yang awal lagi, mau nggak masyarakat di Barito Kuala itu untuk pisah dengan leluhurnya? Iya. Jadi ini kan, jadi itu. Kalau saya kan nggak jadi orang Banjar lagi jadi. Nah, kan apa dia kok? Nah, kapan kamu bisa? Betul. Itu tantangan. Nah, ini saya dari mekanisme ya. Iya, betul. Kalau yang hal lain itu masalah politik saya nggak sentuh. Iya. Kan salah satu yang jadi ini kan pemerataan perekonomian kan Pak. Isu yang dibangun kan seperti itu gitu kan. Dimana kalau kita lihat Kalteng ini balik lagi tadi soal sumber daya alam Pak. Betul. Sumber daya alam kita, Bapak pernah sampaikan bahwa hasil alam kita seolah-olah hasil ditarik semua gitu kan. Dan memang ada bagi hasil, tapi sangat kecil sekali seperti itu Pak. Sementara satu sisi yang merasakan permasalahan-permasalahan dari akibat eksploitasi, eksplorasi sumber daya alam ini daerah. Sejauh ini seperti apa Pak? Bapak menilai perlakuan pemerintah terhadap daerah untuk sumber daya alam ini? Pemerintah maksudnya terhadap pusat daerah? Ya. Han, kita ini problemanya di rencana tata ruang. Oke. Jadi kita punya rencana tata ruang wilayah provinsi itu Perda nomor 5 tahun 2015. Ya. Nah, di Perda 5 2015 itu luasnya Kalteng itu kawasan hutannya hampir 82%. Oke. Berarti sisanya sekitar 18% itu baru kawasan non kehutanan. Artinya APL. APL, area penanaman. Nah, masalah sumber daya alam berada hampir semuanya di kawasan hutan. Kalau kamu mau berinvestasi di Kalteng, maka prosedurnya harus dilakukan apa? Kalau misalnya kebun, harus dilakukan pelepasan kawasan hutan. Kalau tambang, harus dilakukan pinjam pakai. Siapa yang berkewenangan? Pusat. Nggak ada kewenangan dari daerah. Nggak bisa semena-mena daerah? Nggak bisa. Kecuali kalau APN. Oke. Yang 18% tadi. Tapi kalau yang 82% sepenuhnya kewenangan KLHK. Sesuai undang-undang. Saya bersyukur pada saat itu ada Pak Aludohong situ kan. Ya. Ternyata belum berubah juga, mungkin beliau sibuk hal lain ya. Nah itu kondisinya. Nah kondisi real inilah yang sering menimbulkan permasalahan. Konflik-konflik di lapangan. Orang tua kita kan, sejak dulu dia bercocok tanam di situ. Kalau dia ditanya di mana tanah kamu, dari ujung situ sampai ujung situ. Tapi gilirannya Rohan tanya mana sertifikatnya, nggak ada. Yang adanya itu cuma telunjuk. Karena apa? Karena dari dulu kan itu wilayah hutan. Badan Pertanahan nggak berani. Nah kemarin ada reformasi agraria, ada percepatan, tapi katanya itu berjalan lambat. Jujur saya katakan, ini kita tarik menarik antara kepentingan ekonomi, kepentingan agraria, kepentingan sumber daya alam, dan yang paling penting kebutuhan masyarakat. Muaranya tetap harus kesejahteraan rakyat kan? Nah, kondisi ini yang kita hadapi kan. Saya banyak mempelajari berkenaan dengan masalah konflik.
balik lagi kepada itu. Ramai itu Pak, kan bahkan ada yang sampai harus kehilangan nyawa di Bangkal kemarin. Ya karena itu, karena ketidakjelasan lahan yang menjadi hak, yang menjadi milik dia. Soal konflik ini Pak, ini kayak ini Pak, seolah-olah semua tidak mau disalahkan, semua merasa benar, pemerintah benar, perusahaan benar, masyarakat benar, semua memperjuangkan seolah, apalagi masyarakat, kembali kata Pak Teras tadi istilahnya, ini ayungku, tanahku, benar. perjuanganku, seperti itu. Ini, saya bilang tadi Pak, apakah lebih ke perusahaan, ada dugaan belum menunaikan kewajibannya secara di tahun 2011 saya menerbitkan perda. Perda itu tentang perkebunan berkelanjutan. Di situ saya sudah memilah kalau misalnya Rohan berinvestasi di Kalimantan Tengah, berapa haknya rakyat yang diberikan oleh perusahaan dan berapa hak perusahaan. Kenapa saya membuat itu? Untuk menerobos tadi. Karena rakyat nggak bisa diaduk dengan perusahaan. Akhirnya saya mengambil jalan tengah. Oke, boleh deh kamu ajukan permohonan ke KLHK. Setelah kamu dapat, taruhlah misalnya 10.000 hektar. Nah, 20% dari 10.000 itu kasih ke rakyat. Bukan 20% di luar 10.000 kan? Kenapa? Bukan. Di dalam. Ini saya ngomong perda ya. Di perda. Di dalam. Karena kalau di luar nambah. Ini saya bilang berbagi. Makanya saya istilahnya duluan. Kalau bunyi garantung, itu apa? Tung, tung, tung. Jangan di atasnya kebunyi pak gitu. Jadi saya bilang, kalau mau berinvestasi, rakyat untung, kamu juga untung. Nah caranya apa? Berbagi. Jadi bisa sustainable jadinya. Jadi rakyat nggak perlu ajukan permohonan. Dia ikut numpang nih. Rohan dapat 10.000, oke. Tapi dari 10.000, Rohan harus keluarkan 2.000. 2.000-nya untuk siapa? Untuk rakyat. Nah, ini adalah pola kerjasama. Nggak mungkin kita harus bilang, ini 2.000 ini saya kasih ke kamu. Nanam yang lain sebagainya urusan kamu. Jangan. Polanya harus tetap sama seperti yang dia lakukan di 8.000. Hasilnya, misalnya dia tandan buah segar, untuk dia jadi CPO, ya di pabrik itu dong. Nah disitulah bagi hasil, masyarakat dapat uang, perusahaan dapat uang juga. Pemerintah dalam tataran pengawasan, begitu? Pengawasan, pembinaan. Jadi pemerintah itu bukan jangan seperti penjaga malam. Tahu penjaga malam? Gimana Pak? Dia kalau ada orang mencuri baru dia bergerak. Ini enggak. Dia harus apa? Harus mengikuti dari awal. Jadi menyedihkan. Nah, saya bilang begitu. Dari awal, di pertengahan. Setuju? Sangat setuju Pak. Menarik sekali ini Pak. Soal konflik perkebunan, pemekaran daerah. Nah, saya hanya ingin menjelaskan. Saya tuh udah menduga bahwa perkebunan ini akan berdampak negatif. Pertama bagi infrastruktur, kedua bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu apa? Itu menyangkut pendapatan mereka, pendidikan mereka, dan kesehatan mereka. Karenanya saya bilang, ini kita harus antisipasi nih. Saya dulu udah menghitung, dari sekian ribu hektar yang ada di wilayah barat, ada di wilayah timur, ada di wilayah selatan, nanti pada saat mereka panen, mereka akan kesulitan pengangkutan. Makanya apa? Dulu saya bangun kereta api.
Tapi karena teman-teman NGO nggak setuju, kemudian Andrinov Caniago, kepala Bappenas, dia ikut pikiran teman-teman NGO, nggak ada. Dan kemudian pemimpin berikutnya pun juga nggak mau melanjutkan. Kalau itu terjadi, Han, jalan ini nggak ada yang bawa TBS, jalan ini nggak ada yang bawa batu bara, nggak ada yang bawa biji besi. Lu semuanya kereta api. Costly-nya pun lebih hemat. Tapi pikirannya Teras nggak digubris. Nah, sekarang meledak nih. Kemarin gue ke Lamandau. Siap. Jalan. Dalam kapasitas apa nih? Anggota DPD. Anggota DPD dong. Jalan, bergoyang. Loh kan lebih nikmat tuh, Pak. Oh gitu. Kamu mesti banyak jalan nih, biar lebih nikmat. Kalau gue nggak sanggup deh. Cukup, Pak. Kalau ke Kurun kerasa, Pak, nikmatnya, Pak. Udah mulai. Bahkan bisa berhenti lama untuk menikmati alam, macet maksudnya. Nah itu kan. Kalau dulu kereta api kan, tinggal Rohan tinggal duduk manis begini sampai. Memang infrastruktur ini menjadi suatu hal yang sangat penting, Pak. Saya sangat, ini review aja, Pak, ya. Review aja. Saya ingat di periode pertama Pak Teras pada saat dia diamanahkan sebagai gubernur dulu, salah satu visi utamanya itu adalah membuka keterisolasian di Kalimantan Tengah. Saya ingat di 2009 saya sempat tugas beberapa bulan, Pak, di wilayahnya Pak Hamid di Gunung Mas. Ke ujung, ke Miri, mana itu susah loh, Pak, akses jalur. Alhamdulillahnya di akhir periode Pak Teras saat itu, apalagi sekarang, Pak, kan ke ujung itu udah akses. Dan ini berimplikasi terhadap ekonomi dan lain sebagainya, otomatis. Betul. Han, kenapa saya visi misi dan program saya itu membuka keterisolasian tahun 2005? Ya, betul. Karena saya beberapa kali turun pada saat saya masih jadi anggota DPR. 99-2004. Perkebunan mereka rakyat begini, perikanannya mereka begini. Karena apa? Saudara-saudara kita transmigran. Itu ada yang dari Jawa, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Lampung. Mereka udah bercocok tanam. Kendala mereka infrastruktur. Malahan yang namanya buah itu busuk di halaman mereka, nggak bisa diapa-apain. Di situ ide saya untuk membuka keterisolasian, yaitu dengan apa? Infrastruktur. Jadi kalau saya bicara infrastruktur nih, Han, bukan hanya jalan. Infrastruktur itu jalan, jembatan, bandara, kemudian pelabuhan laut, pelabuhan sungai, kemudian apa? Internet. Listrik juga, Pak. Listrik. Masih banyak desa, Pak, di Kalimantan. Nah, itu infrastruktur. Nah, untuk menghidupi itu dari situ baru akan bangkit perekonomian rakyat. Dengan itu bangkit pula pendidikan. Dengan itu bangkit pula kesehatan. Rohan masih ingat Kalteng Harati? Iya. Masih ingat Kalteng Barigas? Siap. Masih ingat Kalteng Besu? Iya. Masih ingat Kalteng Tarang? Lampung? Itu amun dia itah ewe amun dia wayah tuh ya hebat kamu. Oke, Pak, spill sedikit, Pak. Apa minum dulu. Spill sedikit, Pak, kita ke masa kampanye ini, Pak. Tapi bukan berkampanye di sini, Pak. Saya hanya ingin tertarik untuk menanyakan, kalau Bapak bisa duduk kemarin luar biasa dengan 349.351 suara. Luar biasa, Pak. Wah, itu kalau misalnya DPRD kota bisa duduk hanya dengan 600 suara, Bapak 300.449.353. Bagaimana kansnya, tantangannya, Pak, di 2024
2024 ini nanti Pak? Han, Spill aja Pak. saya hanya minta doanya aja. Siap. Saya hanya minta dukungannya, karena saya tidak berani untuk memberikan prediksi apa respons masyarakat untuk yang akan datang. Tapi yang paling penting satu, saya sudah menyampaikan visi. Jadi kalau yang lain itu tidak ada menyampaikan visi, kalau saya komplit, ada visi, ada misi, ada program. Kenapa saya buat itu? Goals-nya jelas nih. Yes. Biar ada ujian saya. Jadi di tahun pertama masyarakat uji. Ke Panderi. Jatun tinare-nare. Nah, tapi bisa dicek di visi, bisa dicek di misi, bisa dicek di program. Harapan saya adalah biar masyarakat tuh aware, biar masyarakat tuh sadar bahwa memilih orang, hati-hati loh. Saya ngerasain loh, kan? Di DPR RI. Kenapa orang Kalteng bisa jadi ketua komisi? Ya, dapat apresiasi lagi saya lihat Pak. Ya kita bersyukur lah. 2019 2019 Pak ya, sebagai ketua komisi 1. 2004 komisi 1. Komisi 1. Dan kemudian saya terpilih lagi jadi ketua komisi 3. Oke. Sampai 2005. Jadi 2004. Enggak, maksud saya di DPD RI Pak. Oh, komite. di DPD RI. Maaf, komite. Oh, di komite, iya. Di awal. Di awal 2019. Tapi karena COVID saya mundur. Oke. Nggak kuatan. Siap. Ya umur saya udah nggak bisa dibalik lagi. Kalau di umur dibalik. Belum terbangnya luar biasa di sana Pak. Ya. Nasional nih Pak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, mendasarkan pada itu, saya bilang, kita ini kalau sudah ada di Jakarta, udah adu konsep, adu otak, bukan adu otot. Bagaimana kita menjadi wakil daerah Kalteng kalau kita tidak mampu menjelaskannya dengan baik? Bagaimana kita menjadi wakil daerah kalau kita tidak mampu menjelaskannya dengan benar? Makanya saya bilang, hati-hati loh. Saya ngerasain, Han. Saya merasakan di DPD RI. Ada yang cuma datang, kemudian duduk, diam. Fakta itu Pak ya? Ya fakta, karena dia nggak ngerti. Pendidikan untuk itu? Pendidikan kan bisa ditempuh macam-macam. Ya. Ada yang melalui jalur perguruan tinggi, ada yang otodidak. Tapi yang paling penting itu adalah kapabilitas, kapasitas, dan kompetensinya. Bagaimana dia mampu menjelaskan hal yang senyatanya yang terjadi di daerah itu. Dalam hal ini Kalimantan Tengah. Han, bagaimana dia bisa menjelaskan mengenai kondisi yang ada di wilayah barat? Kalau dia tidak mengerti demografinya, kalau dia tidak mengerti mengenai masalah yang menyangkut geopolitiknya, geoekonominya, geokeuangannya. Jadi jangan, karena begini, kembali lagi saya katakan, kalau kita berada di Jakarta, di pusat, kita udah adu konsep. Tapi kalau kita nggak mengerti, mau ngomong apa? Dan ini kedepannya Pak, kedepannya ini tentu menjadi PR bagi anak-anak muda Pak. Yes. Dan ini bonus demografi ini kan luar biasa Pak. Betul. Saya tertarik dengan pesan dari Pak Teras. HA4F, healthy, education, food, financial, and forestry. Itu seperti apa Pak konsep? Karena ini kan berkaitan dengan peluang dan tantangan bagi anak muda sekarang dan nanti. Iya, He4F itu he-nya itu Pak. Oh, bacanya He4F Pak. Saya kira HA4F. Bukan he. He-nya itu dari apa? Dari health and education. Oke. Dan health itu adalah kesehatan, education pendidikan. Nah itu yang Kalteng harapi, Kalteng Barigas. Oke. Oh, embrionya di sini ada basicnya di sini. Bagaimana bisa Rohan bisa jadi pintar kalau nggak Barigas?
Gilirannya mau belajar bajemu, burek, belemu. Oke. Ya kita kan. Tapi nggak bubusa Pak. Lain itu. Jadi yeah. itu adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Yeah. 4F-nya pertama adalah food. Yeah. Food itu apa? Kalteng besu itu. Yeah. Pangan. Bagaimana kita bisa sejahtera kalau pangan kita tidak baik? Kalteng, lahan kita oke, sungai kita oke, ikan kita oke, ikan luhan, patin, jelawat, ya. Tahu nggak itu? Omega 3 tuh. Betul. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu kalau makan itu, terutama bagi Golden Age. Golden Age. Kalau Golden Age itu kan dari start from zero ya. Sampai dengan 6 tahun, ya. 7 tahun. Apalagi ditambah lagi satu, air susu ibu. Kalau air susu ibu udah nggak ada susu yang bisa mengalahkan vitaminnya, energinya, dan kemudian apa? Rasa. Ya kayak kita aja nih. Kita ini kan orang-orang semuanya yang minum ASI semuanya, bukan ASI-ASI ya. Yeah. Kalau ASI-ASI bahasa Dayak kan beda. ASI-ASI. Gitu. Nah, he itu ada untuk he for F, food. Okay. Kemudian apa yang kedua? Fuel. Energy. Kemudian yang keempat adalah finance. Keuangan. Perlu banget. Bagaimana kamu bisa harati? Bagaimana kamu bisa sehat? Kalau finance-nya kamu bayar-bayar. Anak-anak muda sekarang nih Pak, yang betul nggak Mas? Yang penting hedon nongkrong di kafe gitu. Nggak apa-apa. Sepanjang dia mampu, kenapa tidak? Cuman ingat, boleh hedon, boleh dia nongkrong, tapi ingat, ada kewajiban dia menyelesaikan sekolah. Financial ini maksudnya apa Pak? Memiliki financial yang bagus, duit. Iya, memiliki yang financial yang bagus atau manajemen? Itu ekonomi sebenarnya. Lebih ke ekonomi. Jadi saya katakan ini masuk ke finance. Automatically kan dengan finance itu berarti kan ekonomi. Oke. Nah, ekonomi itu adalah apa? Berbasis pada kerakyatan. Dan yang terakhir apa? Forestry, kehutanan. Tetap Pak ya? Tetap. Kalteng ini apa ini secara umum Pak? Ini untuk Kalteng. T4F itu kan saya tunjukkan, tapi banyak teman-teman juga menganggap itu untuk Indonesia. Ya, saya bersyukur. Spesifikasinya memang untuk Kalteng. Itu yang namanya E4F. Jadi menarik sekali ini Pak. Iya, jadi itulah perkembangannya. Dan tentu harapannya bahwa itu nanti akan bisa menjadi program bagi siapapun. Saya tertarik tadi demografi. Ya. 60% lebih di Kalimantan Tengah akan dipilih oleh golongan milenial. Nah, artinya apa, Han? Artinya pemimpin ke depan, apakah dia di eksekutif, apakah dia di legislatif, tergantung dari mereka. Si pemimpin sendiri tidak mesti yang di tataran muda juga sebagai perwakilan. Oh, belum tentu. Ya, syukur-syukur kalau memang ada. Ya. Tetapi harus ada Pak, di perwakilan sudah ada. Di Cawapres Pak. Ya. Tapi tetap dengan merit system. Oke. Jadi tetap dengan merit system. Ya. Berjenjang Pak ya. Tetap berjenjang. Prosesnya. Enggak, karena saya merasakan saya sendiri. Kan. Saya tidak akan mungkin bisa, saya dunia pengacara itu belasan tahun, kemudian jadi politikus, kemudian eksekutif. Saya tidak akan mungkin bisa seperti ini kalau tidak melalui jenjang. Step by step. Bisa saya melompat, tapi bisa stroke saya. Kenapa? Karena menghadapi problem di luar kapasitas, di luar kapabilitas saya. Kesiapan ini Pak ya? Capek.
Akhirnya banyak orang yang di belakang aja, bos ini bos, ini bos. Saking banyak kasih tahu, bingung, pecah nih otak. Jadi kematangan dalam ini sangat diperlukan. Kematangan itu nggak bisa dibeli. Itu harus melalui proses. Luar biasa sekali Pak. Banyak sebenarnya yang kita pengen diskusikan. Nanti kita sambung lagi kan. Tapi mungkin terakhir Pak. Ya. Terakhir sebagai tadi menarik terakhir sebagai ledakan bonus anak muda demografi. Artinya Pak, mereka ini salah satu menjadi penentu. Sehingga apakah mereka ini menjadi seorang yang apatis terhadap pesta demokrasi ini nanti, atau mereka ini yang justru berkomitmen untuk bersama-sama seluruh stakeholder untuk menjadikan pesta demokrasi ini sebagai titik sejarah mereka untuk membawa Kalteng secara khusus dan Indonesia secara umum. Mungkin bisa Pak disampaikan seperti apa Pak? Han, saya adalah orang yang tidak setuju bahwa generasi muda dikatakan sebagai agen pembangunan, agent of development. Kenapa saya tidak setuju? Saya bilang agen itu cuma perantara. Tapi generasi muda adalah pelaku dari pembangunan. Masuk Pak ya, bukan di luar. Bukan agen. Kalau agen, dia cuma nganter rohan untuk jadi bos. Habis itu balik lagi ke kampus. Balik lagi ke dunianya. Tapi dia adalah pelaku. Dia adalah pemain. Nah, inilah yang terjadi dengan bonus demografi. Jadi jangan mereka merasa bahwa mereka itu adalah sebagai agen. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Siapkan diri. Bagaimana kamu menjadi pelaku yang baik? Bagaimana kamu menjadi pemain yang baik? Tidak akan mungkin menjadi pemain sepak bola yang baik kalau tidak melalui proses latihan. Tidak akan mungkin dia bisa menjadi pemain hebat kayak Messi, kayak Ronaldo, kalau dia tidak latihan. Nah, ini ada proses untuk dia bisa menjadi pelaku. Nah, bagi generasi muda, it's time for them. Inilah waktunya bagi mereka to start as a leader, dan as a leader, nah, bukan sebagai agent or follower ya Pak? Iya, apalagi follower. Follower kan ngikut aja. Tidak. Mereka adalah player. Mereka adalah pelaku. Mereka adalah pemain. Pesan saya cuma satu. Tingkatkan kemampuanmu. Jangan seketika kau bilang orang lain, kau nilai orang lain sebelum kau menilai dirimu sendiri. Luar biasa, Bapak Teras Narang, anggota DPR RI. Makasih. Terima kasih Pak. Makasih banyak Mas. Makasih banyak. Daging semua. Oh, daging wagyu ya. Wagyu. Wagyu ya. Ada lah lemak-lemaknya juga.